Jadi tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ibu-ibu ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wal Qur'ana imama wal muslimuna ikhwana Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa amalan salihah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halala wa rizqan wasi'a wa rizqan thayyiba wa rizqan mubaraka. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Pimpinan atau ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, para Bu Haji, Ibu Nyai, para jamaah, semuanya yang hadir di cuaca yang mendung, semoga hati kita tetap cerah. Walaupun cuaca mendung, hati kita tetap cerah. Yang hadir di sini, di majelis ini, semuanya mudah-mudahan hatinya senang. Hatinya tidak ada yang sempit. Hatinya penuh keluasan. Walaupun duit sedikit. Amin banget sedikit. Maksud saya ibu-ibu kalau ngaji harus dalam keadaan senang, jangan dalam keadaan tidak senang. Karena di luar sana, saat ini mungkin ibu-ibu di luar sana banyak yang mungkin senang, tapi sedang berbuat dosa. Tapi detik ini, saat ini, ibu-ibu lagi ngapain? Lagi ngapain, Bu? Lagi duduk. Salah lagi. Ibu-ibu lagi apa? Duduknya ngapain? Ngaji. Nah, itu baru benar. Ibu-ibu lagi duduk, semuanya sila berjajar, semoga rezekinya lancar. Amin. Dari rumah ibu menuju Masjid Al-Ikhlas ini, setiap langkah kaki ibu, insya Allah ampunan dosa. Amin ya Allah. Yang paling jauh di mana di sini? Ada nggak 1 kilo dari masjid ini? Semakin banyak, semakin jauh langkah kaki ibu, kaki kanan dan kaki kiri ibu, maka semakin banyak pula ampunan dosanya. Amin ya rabbal. Sebelumnya saya mohon maaf, minta lebih awal. Ini sudah ngomong beberapa hari yang lalu dengan ibu ustazahnya. Ada
acara yang berbarengan Bu dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi di gedung Wibawa Mukti. Jadi saya di sana minta izin terlambat. Saya sudah janji dengan ibu-ibu dulu. Ya, jadi saya mohon maaf minta duluan, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu ya? Ngaji saya sebentar nggak apa-apa ya? Pendek nggak apa-apa ya? Yang penting masuk ya? Daripada panjang-panjang nggak masuk-masuk ya? Iya. Yang penting isinya banyak ya. Ini mau minum belum dibukain jadi keder saya. Kosong tuh gelas saya tuh. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Hari ini, saat ini banyak orang yang pengen sehat, betul Bu? Tapi hari ini, saat ini juga kalau ibu datang ke rumah sakit, ribuan orang sedang merasakan dicabutnya nikmat sehat. Banyakkan sehat apa banyakkan sakit? Pasti dalam hidup kita banyakkan sehat. Karena sehat itu rizki yang paling tinggi. Rizki yang paling dhuwur kata orang Cirebon. Ini laki-laki sendirian ini ya? Oh iya ada. Yang orang nggak kelihatan. Ini kelihatan. Iya. Dari tadi ini laki-laki jadian apa bukan? Hanya kondisinya sendirian. Maka nikmat yang penuh kesehatan kita siang hari ini, ayo setiap bulan sekali kita hadir di majlis taklim dalam rangka menyirami iman kita. Catat ibu, ngaji itu nyirami iman. Iman kita kalau tidak disirami nasibnya seperti pohon, seperti tanaman, bakalan layu, kering, bisa lama-lama mati. Itu tanaman. Kalau tanaman disiraminya dengan air, maka iman disiraminya dengan ilmu. Ibu itu kopi tuh. Kopi. Oh, maksud saya nanyain kopi, nggak ada gitu. Iman disirami dengan ilmu agar iman kita seperti pohon mangga bisa berbuah. Apa buah iman? Ibu kalau sudah ngaji, dapat ilmu, disirami imannya dengan ilmu, maka buahnya apa Bu? Buahnya mangga. Itu cuma tadi contoh tanaman. Buahnya amal soleh. Itu buah iman. Amal soleh disebut amal soleh, syaratnya 4. Berapa Bu? Nih lihat sini Bu. Lihatin tangan saya, jangan lihatin wajah saya, tangan saya. 4 ini syarat disebut amal soleh. Kata Imam Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitabnya Tadbiqul Ghafilin, 1 amal soleh disebut amal soleh itu apabila perbuatan tersebut disertai dengan ilmu yang benar. Ibu selama ini, selama puluhan tahun sholat, puasa, zakat, dan ibadah yang lainnya, kalau tanpa disertai ilmu yang benar, maka belum tentu jadi amal soleh. Ngaji juga sekarang. Ngaji ini perbuatan amal. Pengen disebut amal soleh ngaji ibu hari ini, harus disertai dengan ilmu. Apa ilmunya ngaji? 1, niatin lurus tolabul ilmi. Lalu yang kedua, kalau ada yang pengen diingat memang harus dicatat. Tapi kalau nggak bisa dicatat, diingat-ingat. Apa yang guru sampaikan didengerin. Apa yang guru sampaikan
dipahami. Itu namanya ilmu-ilmu yang harus ibu terapkan dalam ngaji. Satu. Dua, perbuatan disebut amal soleh itu harus disertai dengan niat. Saya tanya, ibu kalau dari rumah ke sini ngaji niatnya pengen apa? Dapat ilmu. Niatnya pengen dapat? Ayo dapat ilmu. Pengen dapat apa, Bu? Ilmu juga. Ibu depan pengen dapat apa, ibu ngaji niatnya? Oh, cakep udah. Semua niat perbuatan kita lillah, pengen mendapatkan ridho Allah. Lalu tujuan dari perbuatan ngaji ini pengen mendapatkan ilmu. Dua. Tiga. Perbuatan disebut amal soleh itu apabila disertai dengan kesabaran. Ibu sholat terawih pengen jadi amal soleh sholat terawihnya. Nah yang ketiga dipakai sabar. Imamnya bacanya lama, Ustaz bagaimana? Ya kan nomor 3 syaratnya sabar. Kalau pengen jadi amal, mau terawih lihat dulu imamnya siapa ini. Udah bawa sajadah ke masjid. Begitu ya, dia nggak biasa panjang katanya. Itu sajadah sudah ditaruh, ditinggal lagi. Ya Allah, gara-gara sudah tahu kalau imam itu biasanya bacanya panjang. Sajadah udah di masjid. Jadi masuk surga nanti siapa? Biarin Bu, kalau kali-kali imam bacaan terawih ingat syarat yang ketiga, sabar deh, pasti selesai, nggak mungkin sampai subuh, begitu aja. Ibu ngaji begini, syarat ketiga sabar. Kadang guru ngaji kita mungkin ada yang kelamaan, ada yang mungkin juga berbagai yang membuat kita tidak sabar. Udah ibu sabarin aja, ingat syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, amal soleh, pengen disebut amal soleh itu harus dengan keikhlasan. Ilmu, lalu niat, sabar, ikhlas. Ilmu, 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 niat, sabar, ikhlas. Yang berkerudung kuning, 4 tadi itu syarat apa itu? Amal soleh. Hah? Amal soleh. Syarat perbuatan ingin disebut amal. Tuh. Gocap. Gocap. Ibu langsung tancap pertanyaan saya. Dapat buat beli bakso. Ya, buat beli bakso. Kajian siang kita hari ini, kalau tadi belum materi, kajian kita siang hari ini sebuah kajian yang insya Allah dinukil dari sebuah kitab yang bernama Kitab Durratun Nasihin, yang insya Allah menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang saya muliakan, Bu jangan nguap dulu ya, jangan nguap dulu, coba diminum dulu kopinya. Maklum ngaji siang-siang ya Bu ya, karena kalau nguap nyetrum sebelahnya, nyetrum, ini baru nguap, ini nguap, nah yang ketiganya pules nanti gitu. Akan datang sayati ala ummati zamanun yuhibbul khamsa wa yanhaunal khamsa, yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Miknya ora danta. Tes.
Tes, 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 tes. Itu baru pertama kali guru kacok-kacokin muridnya. Bu, saya pernah juga ngomong begitu. Saya ngomong ke anak-anak, ke santri saya. Anak-anak, kalau pipis nggak boleh ngadep kiblat. Nurut kan anak-anak. Lah satu hari, anak-anak ngelihat saya pipis ngadep kiblat. Mereka protes, kata Pak Ustadz pipis nggak boleh ngadep kiblat katanya. Pak Ustadz ngadep kiblat katanya. Saya bilang, ini bapak badannya ngadep kiblat, tapi yang orangnya diserongin. Lah guru jangan sampai kalah sama muridnya. Oh iya, badan ngadep kiblat, tapi punya bapak diserongin, mau begitu aja. Palapa ya. Kayak tadi kan, urusan mic itu sabar, sabar, iya. Udah bener udah nih, jangan mati lagi mic-nya ya. Sampai mana tadi Bu? Yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Akan datang suatu zaman, suatu masa, akan datang suatu saat golongan orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbunal khamsa, mencintai 5 perkara, wa yansawnal khamsa, dan melupakan 5 perkara. Tak. Apa yang dicintai manusia 5 perkara dan dilupakan manusia 5 perkara yang lainnya? 1, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Akan datang manusia banyak cinta dunia tapi melupakan akhirat. Warga Geraha Prima sudah merasakan belum? Yang pertama ini, cinta banget sama dunia tapi lupa akhirat. Insya Allah kita boleh cinta dunia tapi juga jangan melupakan. Ibu boleh numpuk-numpuk dunia tapi jangan lupa bahwa alhaakumut takatsur hatta zurtumul walal akhiratu khairun laka minal ula. Ada dunia, ada akhirat. Ibu-ibu semuanya paham dunia ini paling-paling 60 sampai 70 tahun. Ya. Ini wajah-wajahnya sudah setengah dunia semua ini. Sudah setengah dunia, sama saya juga, apalagi Kang Billy. Wah, udah sepertiganya nih Mas. Hampir 70%-nya. Ibu-ibu rata-rata sudah 40 ke atas. Kalau sudah 40 ke atas, kata ahli sufi, itu kaki kiri masih di dunia, kaki kanan sudah melangkah ke alam persiapan akhirat. Maka 1. Yang kedua, yuhibbunad dzunub wa yansawna taubah. Akan datang sekelompok orang atau kaum, dia cinta, gemar kopinya datang, iya, tapi tetap ngaji tetap ngajinya sebentar. Ya, Melek. sampai lupa ini kena kopi ya. Yuhibbunad dunya, yuhibbunad dzunub. Akan datang sekelompok orang cinta banget berbuat dosa. Saking cintanya Bu, kalau berbuat dosa diceritain dia sama yang lain. Misalnya ada sekelompok orang, anak-anak muda, wih, dari mana semalam? Wih, dari semalam saya habis dari ajup. Ngapain tuh? Dugem dong. Dia senang banget menceritakan perbuatan dosanya di dunia malam kepada teman-temannya.
padahal itu perbuatan Ada lagi yang senang banget selingkuh, diceritain sama teman-temannya. Saya kan habis selingkuh sama laki orang itu. Naudzubillahi min. Begitu juga suaminya. Itu yuhibbuna dzunub. Dengan dosa itu kayaknya dia sudah cinta. Saking cintanya dia berani menceritakannya kepada yang lain. Wayan saunat taubah. Dia melupakan kapan dia bertaubat. Ibu-ibu yang saya muliakan, orang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Catat ya Bu. Orang baik itu orang yang pernah berbuat dosa, lalu mengakui dan menyesali dosanya dan bertobat kepada Allah. Itu orang baik. Walaupun dia seorang PSK, walaupun dia dulu seorang pemabok, tapi kemudian dia mengakui dosanya, menyesali perbuatannya dari mabuknya, dari PSK-nya, lalu dia kemudian bertaubat. Itu disebut orang baik. Tapi Bu, punten, mau kemana Bu? Bu, mau kemana? Mau pulang? Enggak. Mau pulang bareng ntar. Enggak ya. Bu, sampai mana tadi saya ngomong? Hah? Alhamdulillah, Ibu dengerin berarti. 100. Kita sudah jadi orang baik belum, Bu? Ulang lagi saya tanya, kita sudah jadi orang baik belum? Sudah. Enggak kompak, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau Ibu nanya saya, coba Ibu sekarang nanya saya. Ayo. Ustadz jadi orang baik belum? Gitu, 1, 2, 3. Belum. Itu jawaban saya. Kita ini semua bareng-bareng sedang berusaha jadi orang baik. Tapi sudah jadi orang baik belum? Jawabannya belum. Lalu kapan kita jadi orang baik, benar-benar orang yang baik? Nanti ketika kita meninggal dunia husnul, itu baru kita jadi orang baik. Kalau sekarang mabuk, masih proses namanya. Masih ikhtiar, masih usaha. Hari ini kita benar di hadapan Allah. Besok belum tentu. Bahkan 24 jam itu malah manusia itu karakternya berubah-ubah. Pagi jadi orang baik banget, siang agak mulai miring-miring, ya, sore bener-bener doyong, bener-bener malamnya teler. Itu manusia, Bu. Maka selama kita hidup kita namanya sedang berusaha jadi orang baik. Bener-bener nanti jadi orang baiknya ketika akhir hayat kita husnul khotimah. Tuh, 2. Jadi Ibu, dosa itu pasti akan kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Tapi di hadapan Allah, Allah tidak pernah menutup pintu taubat kita dari dosa kita sampai nanti di akhir tenggorokan nafas kita. Kalau sudah di sini, sulit kita bertobat kepada Allah. Maka yuk, setiap hari Ibu taubat dengan lisan, istighfar jangan kurang. Tapi kalau dosanya kepada Allah, kalau dosanya kepada sama manusia, bukan dengan istighfar. Ibu habis menghina tetangga, habis membuli tetangga, Ibu jangan istighfar kepada Allah, minta ampunnya kepada tetangga tersebut. Habis membohongin tetangga, Ibu istighfar sampai beribu-ribu kali. Ya kata malaikat, salah alamat Ibu. Ibu minta maaf kepada orang yang dibohongi tadi. Apalagi bohongin suami. Ada di sini yang pernah bohongin suami? Gak ada, di sini gak ada. Gak ada, ngambil gak ada. Gak ada yang ngaku.
Dulu pernah Ustaz ya saya bohongin suami karena suami juga bohong sama saya. Udah, sekarang mah ayo setiap hari jangan pernah lupa minta maaf sama suami. Pulang ngaji nih Bu, pulang ngaji. Pulang ngaji suami lagi ada di rumah. Ibu kalau pulang ke rumah salamnya yang benar kan rajin ngaji. Kalau yang gak rajin ngaji beda salamnya tuh. Assalamualaikum apa? Assalamualaikum. Langsung begitu suami ada di rumah, langsung cium tangan. Kata suami, tumben. Tumben apa? Itu nyiumnya begitu, oleh-oleh ngaji. Minta maaf ya Pak, takut banyak salah. Kata bapaknya, tumben lagi, oleh-oleh ngaji. Ya udah, Papa juga minta maaf banyak salah katanya. Enak Bu sama-sama minta maaf. Jangan sampai sama suami orang minta maaf sering banget, sama suami sendiri jarang. Oh, yang ketawa ini pengalaman. Yang diem aja apalagi. Yuhibbuna dzunub wa yansawna taubah. Akan datang orang yang cinta berbuat dosa tapi lupa akan taubat. Yang ketiga, yuhibbunal mal. Akan datang orang yang begitu mencintai harta, mencintai duit. Udah datang belum kira-kira ya? Orang-orang seperti itu udah datang belum zaman sekarang? Udah. Ibu seneng gak sama duit? Kalau ibu bilang enggak Ustaz, saya nggak suka sama duit, prank. Bohong banget itu. Ibu nggak boleh membohongi diri sendiri. Saya cinta sama duit Ustaz. Ya, dan itu sudah dinas dalam Quran yang tadi saya bacakan. Alhaakumut takatsur. Kita ini sudah dinas oleh Allah dalam Quran. Kita senang numpuk-numpuk harta. Yuhibbunal mala. Banyak akan datang orang cinta numpuk-numpuk duit, numpuk-numpuk harta. Wa yansawnal hisab, tapi mereka melupakan bakalan dihisab hartanya. Boleh kan numpuk-numpuk harta? Buat jawabannya boleh, silahkan. Ibu nabung sebanyak-banyaknya uang yang bisa ibu tabung, boleh. Yang dilarang, ibu melupakan hisab. Ingat Bu, di dunia orang yang banyak hartanya, kaya raya, banyak duitnya, ditinggi-tinggikan oleh manusia, didulu-duluin. Nanti di akhirat dibalik, orang kaya masuk surganya belakangan. Orang kaya masuk surganya belakangan. Duluan orang miskin. Jadi ibu-ibu pengen kaya apa miskin? Pengen kaya apa miskin? Belakangan. Nggak mempan nggak pilih surga. Biar rusak, belakangannya penting masuk. Bener ini Bu. Nabi sudah membocorkan. Orang miskin itu duluan masuk surganya. Orang kaya jaraknya 500 tahun. Kenapa? Kalau orang kaya kan tadi diapain Bu? Hartanya, duitnya dihisab dulu. Karena banyak jadi lama. Kata malaikat Ridwan, mau kemana? Masuk surga. Kaya atau miskin? Miskin. Masuk. Mau mana? Masuk surga. Kaya atau miskin? Kaya. Entar. Tapi di sini insya Allah masuk surga duluan semuanya. Iya, berarti potongan. Iya, saya ngeliat sebelah sini modelnya pelangap, sebelah sini pelangap. Calon masuk surga duluan. Amin ya Rabbal. Ibu bahasa pelangap lo paham? Pelangap lo itu bahasa saya di Cirebon. Pelangap lo itu ya orang pelangap lo. Ternyata kata Nabi, aksar min ahlil jannah
sebanyak-banyak atau kebanyakan penghuni di surga itu orang yang pelanggan. Iya udah. Nanti ibu kalau pulang dari ngaji ditanya, ibu tadi materi ngajinya apa? Langat. Udah yang penting itu hadis Nabi itu. Kenapa? Kadang ibu diem itu paham apa bingung gitu. Udah mendingan langat. 3. Ada berapa tadi Ustaz? 5. Khomsatun kan 5. Yang ketiga tadi apa? Banyak orang mencintai harta melupakan hisab, melupakan hisab. Bu, saya izin minum dulu ya Bu ya. Saya senangnya kopi. Ngobrol perkara Islam. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol perkara istri. Alhamdulillah. Dah. 4. Yuhibbunal qusura wa yansawunal kubura. Akan datang suatu masa golongan atau orang-orang yang cinta membangun rumah megah-megah, wa yansaunal kubura, namun melupakan 2 kali 1 meter kuburan. Ibu sekarang, ibu pernah lihat nggak ada orang bangun rumah megah-megah? Udah terjadi belum? Banyak, cuma di sini nggak kelihatan. Tapi kalau ibu ke daerah Jakarta, ya daerah-daerah komplek-komplek yang memang elit, itu rumah Masya Allah Bu. Ya, saya sendiri pernah diundang pengajian Bu, yang nggak jauh-jauh bisa di Tambun, cuman rumahnya di Grand Wisata. Masuk rumahnya saya sampai ngangkat sarung Bu, kinclong batu keramik, hampir berbayang, takut segitiga saya kelihatan gitu. Lah masuk rumah itu bening banget itu, Masya Allah. Saya jadi orang yang pelangap, melihat rumah, ya Allah. Salah tidak kita punya rumah yang megah? Tidak. Dilarang tidak punya rumah yang bertingkat-tingkat? Tidak. Yang dilarang ketika rumahnya kita megah, kita melupakan kuburan. Apa maksud melupakan kuburan? Contoh, rumah si megah, tapi nggak pernah dalam rumah itu dibacakan Al-Quran. Rumah si megah, tapi di dalam rumah itu jauh dari ibadah kepada Allah. Itu namanya rumahnya megah, tapi lupa kepada kuburan. Kuburan itu berapa meter kali berapa Bu? Paling lebar 1 kali 2 meter. Jadi ibu silahkan yang punya kemampuan, bangunlah rumah semewah mewahnya, asal jangan lupakan bekal kita ke kuburan. Saya doain, kalau ibu belum bisa, anak ibu belum bisa, cucu-cucu ibu punya rumah yang megah dan mewah. Amin. Itu mungkin sudah terjadi. Tapi insya Allah, mudah-mudahan dalam kehidupan kita, ketika Allah berikan kita nikmat rumah yang megah, tetap di rumah kita ada kumandang, ada suara Al-Quran yang dibaca, ada ibadah sholat yang kita dirikan, ada kerukunan dengan keluarga di dalam rumah kita. Ibu walaupun maaf, suami istri rumah mewah, rumah megah, tapi kalau nggak rukun, damai nggak hidup? Nggak damai. Ibu pengen rukun dalam rumah tangga, rumusnya kayak sambel. Ibu doyan nggak sambel? Sering nyambel? Bu, lihat. Dalam satu cobek, ada bawang, ada cabai, ada garam, ada asam, ada gula, ada air, ada kecap. Diaduk jadi satu. Mereka yang dari bahan-bahan yang berbeda-beda diaduk atau diulek atau di blender, lalu berubah nama jadi nikmat rasanya. Kenapa nikmatnya sambal? Dari sesuatu yang berbeda jadi rukun, jadi satu, maka nikmatlah sebuah sambal.
Ibu yang berbeda karakter dengan anak, dengan suami, dengan kerabat, dengan tetangga, tapi selalu bersama, maka akan terjadi nikmat yang namanya kerukunan. Paham Bu? Lama bro. Kang Billy ntar judulnya Pelangap Longonya. Judul YouTube-nya ngaji Pelangap Longo. Yang terakhir 5 golongan tadi, yang terakhir yang kelima, akan datang suatu zaman mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang kelima itu yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Akan banyak manusia mencintai sesama makhluk, mencintai makhluk. Orang mencintai makhluk, orang mencintai makhluk. Awas kalau mati lagi nih. Ya sabar. Yuhibbunal khalqa, dia begitu mencintai makhluk, wa yansawnal khaliq, tapi dia melupakan sang pencipta. Ibu boleh nggak cinta sama anak? Wajib. Cinta sama suami wajib. Cinta sesama manusia wajib hukumnya. Tidak boleh ada membenci. Tetapi yang dilarang itu nih, mencintai makhluk, mencintai manusia. Gara-gara cinta sama manusia kita lupa ibadah kepada Allah. Saking cintanya ibu kepada anak. Anak pengen beli tas baru atau pengen beli perhiasan baru, akhirnya dia laku-lakuin, perbuatan haram dilaku-lakuin. Itu namanya cinta makhluk melupakan Allah. Kita ini sering kalau ngefan, apa bahasanya ya, ngefan kepada artis A, artis B, artis C, boleh silakan, tapi jangan sampai ngefan kepada seorang artis kita melupakan sang pencipta artis itu. Kita pengen nonton konser artis A, sampai sholat ditinggalin, sampai melalaikan kewajiban kepada Allah. Itu namanya cinta makhluk lupa kepada penciptanya. Ibu cinta sama suami, saking cintanya, suami lagi tidur pules, waktunya sholat mau habis, ibu biarin aja. Aku kan sayang sama suami, biarin aja dia tidur pules dah, walaupun gak sholat biarin dah. Itu namanya bukan cinta. Ibu namanya menjerumuskan suami. Bangunin pelan-pelan. Ayah mohon maaf, waktu zuhur sudah mau habis. Ayah bangun, sholat dulu. Itu pun namanya cinta kepada Allah melalui makhluknya. Catat Bu, kita mencintai Allah dengan cara mencintai ciptaan Allah. Termasuk maaf kepada hewan. Ibu kalau yang punya hewan piaraan, ya ingat, kucing yang kita rawat itu penciptanya Allah. Kalau di rumah suami kita ada burung, ingat, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau ibu memang belum bisa mencintai Allah secara langsung, maka ibu boleh mencintainya dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sama kucing jangan galak. Gimana nggak galak Ustaz? Baru masak, baru matang ikan, diambil sama kucing, saya samprang aja pakai besi gitu. Lah itu namanya ibu keterlaluan. Yang pernah nendang-nendang kucing, ingat, ini kucing makhluk yang paling lugu, yang paling lunak, yang Allah ciptakan. Nggak boleh ibu kasar-kasar. Ya. Tapi kalau ibu lagi sholat, lalu ibu ngelirik ada kucing naik meja makan, ibu jangan tinggal diam. Lah bagaimana Ustaz lagi sholat? Pakai strategi sholat. Habis waladhdallin,
Bismillahirrahmanirrahim. Pakai surat yang bisa mengusir kucing. Surat apa Ustaz? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya kata kucing emang kepikirin kan. Habis ikan. Tuh 5. Cintai Allah dengan cara mencintai ciptaan Allah. Kalau tetapi jangan sampai kita mencintai makhluk melupakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang pojok kerudung kuning. Ibu, iya. Halo Bu. Ibu namanya siapa Bu? Bu. Ibu Sumiati. Oh bukan. Bu, sebutin 5 yang tadi. Ayo. Ingat. Nggak ingat? Ya, ibu mau kasih duit ke kejadian. Iya. Ibu yang kerudung hitam pakai kacamata. Ibu. Sebutin 5 yang ibu ingat yang tadi saya sampaikan. Ingat Bu? Ada yang ingat. Selamat duit saya, alhamdulillah. Ya. Ngaco yang ingat, bukan membaca. Yang ingat di depan saya. 5 dicintai dan lupakan 5. Agak boleh ngambil. Ibu, Bu, sini. Ibu mana mic-nya? Tolong kasih mic-nya. Udah yang kenceng. 1. Cinta dunia, lupa akhirat. Ibu melakukan begitu enggak? Ibu begitu enggak? Enggak, itu ibu bilang enggak. Nah, 1 cinta dunia lupa. Dengerin. Ingat dia. Enggak ngeliat dia. Ingat dia. Ayo. Ada. Bu, 2. Cinta berbuat dosa, melupakan kapan taubatnya. Iya. Enggak ngeliat ya, ingat ya. Iya 2, ingat. Enggak ngintip-ngintip enggak dia. Enggak. 3. Cinta harta. Ibu cinta enggak sama harta? Iya, tapi tidak lupa bahwa nanti harta kita akan dihisab. Orang kalau lupa hartanya dihisab, dia nggak mau zakat, Bu. Dia nggak mau zakat, maka dia lupa akan dihisab. Dia pelit, ada sedekah itu medit, koret, kikir, bakhil, patah kuring, merek gese, buntut gak sirang. Itu orang yang punya duit banyak, punya harta banyak, tapi lupa akan dihisab. Tapi kalau yang ingat mah ada pengemis langsung. Waktunya zakat, dibayar. Jangan bisikin. 4. Ibu punya itu rumah megah. Ibu punya nggak rumah megah? Alhamdulillah pengen, gitu ya. Tapi belum kesampaian. Ya, rumah kita mah RSSSSSSS, gitu ya. Ya, rumah RSSS. Rumah sangat sederhana, sisi sempit, samping solokan, selonjor saja susah, gitu. Sama rumah saya juga begitu. Terakhir Bu, yang 5. Cinta kepada, lupa kepada. Oke, ulang lagi di awal. Ayo. 1 gitu. Kita berbuat dosa, lupakan kawan taubatnya. Juga mencintai harta, lupakan hisab-hisab. 4. Membangun rumah megah, lupakan suriannya. 5. Cinta kepada makhluk, lupakan kepada makhluk. Udah tepuk tangan. Luar biasa Ibu. Pada senang tepuk tangan ya. Ayo, kalau bilang pagi tepuk sekali. Kalau bilang siang 2 kali. Kalau malam 3 kali. Pagi. Ulang. Pagi. Kalau sore tangannya di dada. Ulang. Siang. Ya, sore.
Sore gini. Sore gini. Pagi. Sore. Ih, bukangan lagi baik. ODP. Malam. Malam. Siang. Pagi. Sore. Ah. Nah, itu konsentrasi. Ibu, saya kasih gocap, mau cepet. Jawab pertanyaan saya satu lagi. Satu lagi. Yang tadi syarat amal soleh, sebutin, ayo. Ingat gak? Kalau ingat, satu. Oh, yang kenceng, yang kenceng. Satu. Dua. Tiga. Empat. Iya, cepet. Sini. Luar biasa, ibu ini luar biasa. Nah, ini bu beli bakso, nih bu, beli bakso. Alhamdulillah, ya bu ya. Dah, nanti masih ada acara, lanjutin aja, nggak apa-apa. Kalau masih ada acara, ya Bu Ustazah, saya sudah jam 2, saya janji maksimal 2:30 nyampe sana. Mudah-mudahan lancar ya Bu. Iya, enak. Dari saya, terima kasih atas silaturahim dan kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Pdi Perjuangan FPD. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk hidupan kita sehari-hari. If